Hai, selamat siang semua. Salam properti. Ketemu lagi dengan host kesayangan kamu, Maria Fitri, property expert yang mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Mandiri Harapan Indah yang ada di Bekasi nih, teman-teman. Saya sekarang sedang bersama-sama dengan teman saya, yaitu Pak Nando. Halo, ya. Kita sempat collab nih sebelumnya ya, kalau teman-teman ingat itu ada di rumah yang ada di Jakarta Selatan ya Pak Nando, waktu itu kita collab. Ya, nah kali ini kita mau ngebahas tentang rumah primary nih Pak Nando. Ya, apa boleh, yang Pak Nando tahu tentang rumah primary? Jadi kalau rumah primary itu adalah rumah yang dibuat oleh pihak developer. Ya, jadi biasanya itu inden ya Ibu Maria. Ya. Nah, beda dengan rumah secondary. Betul, ya. betul. Dan kebetulan produk yang kita pasarkan ini ada di Kota Harapan Indah, yang mana sudah dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas. Nah, jadi cocok banget deh untuk dihuni. Jadi sebenarnya kalau yang namanya rumah primary itu adalah rumah besutan dari developer nih teman-teman. Kalau rumah secondary itu adalah rumah primary yang sudah dibeli sama pemilik, misalnya saya nih, dan saya menjual ke Pak Nando. It means itu adalah rumah secondary. Jadi rumah yang namanya secondary itu belum tentu selalu rumah yang sudah pernah dipakai ya Pak Nando. Iya, belum tentu. Bisa jadi rumah baru ya sebenarnya. Bisa jadi rumah baru. Bisa jadi rumah baru. Cuman kalau rumah yang primary ini rata-rata kebanyakan ini masih belum dibangun atau inden ya Pak Nando. Inden, iya. Iya. Jadi nggak semua rumah yang primary itu, rumah baru itu semuanya ready to use langsung atau dalam beberapa bulan bisa dihuni. Itu biasanya rumah secondary yang kayak gitu. Tetapi ada beberapa rumah primary yang ready stock. Nah kali ini kita akan ngelihat salah satu perumahan yang terletak di dalam klasternya Pak Nando. Salah satu klaster yang ada di Kota Harapan Indah yaitu klaster Lesa. Kita lihat yuk Pak Nando langsung. Oke. Nah ini teman-teman, sekarang kita sedang berada di rumah contoh daripada klaster Lesa yang ada di Harapan Indah nih. Ini dimensinya gimana nih Pak Nando untuk luas tanahnya? Baik, ini luas tanahnya 108 dengan luas bangunan 69, 2 lantai. Lebar 6, dimensinya panjang 18. Oke, untuk kamarnya 2+1 ya, Pak Nando, dan kamar mandinya juga 2+1. Sekarang kita langsung review langsung ke rumahnya. Oke. Nah, di bagian depan daripada rumah ini ada carport seperti ini ya teman-teman. Yang carportnya ini muat untuk 2 mobil kecil ya Pak Nando, atau 1 mobil besar dan 1 motor seperti ini nih. Nah, di bagian bawah ini kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan homogeneous style yang permukaannya ini kasar ya teman-teman, berwarna abu-abu tua dan abu-abu muda yang berkombinasi seperti ini nih teman-teman. Lalu di sebelah kiri belakang ini ada 1 keran air yang diperuntukkan kalau kamu mau mencuci mobil kamu ataupun menyiram tanaman ya. Sebelah kanan rumah ini ada taman yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman peneduh, dan di sini kita bisa lihat box untuk meteran air pump. Dan kita lihat di sini juga ada KWH meter. Ini bisa juga dimanfaatkan untuk kotak surat maupun bisa untuk penomoran unit rumahnya. Rumah Lesa ini adalah rumah yang minimalis ya teman-teman, jadi cocok buat kaum muda seperti kalian nih. Apalagi warna-warnanya juga menggunakan warna-warna alami. Jadi ada warna putih, warna-warna kayu, dan juga warna-warna abu dan warna-warna alam seperti bebatuan yang lainnya. Jadi kita bisa lihat ya di bagian bawah ini, di sini memakai conwood ya, di mana ini bukan kayu ya teman-teman, tapi adalah konkrit yang dimana ini modelannya tampak depannya itu seperti kayu, atau makanya kita sebutnya dengan konkrit wood seperti ini. Nah di sebelah kanan ini menaiki ada 3 anak tangga menuju ke bagian pintu depan seperti ini. Kita masuk yuk. Yuk, mari. Nah rumah ini sudah dilengkapi di pintu utamanya dengan smart door lock seperti ini nih teman-teman. Smart door lock ini bisa memakai pin, memakai sidik jari ataupun kartu. Dan kalau misalnya teman-teman lupa untuk mengganti baterainya lagi habis, bisa juga menggunakan kunci manual seperti biasa nih ya teman-teman. Nah kalau kita lihat nih, hadap ke fasad depan rumah sudah dilengkapi dengan penerangan yang gede seperti ini nih teman-teman. Ada jendela 2 panel, dimana jendelanya ini bisa dibuka tutup juga untuk sirkulasi udara. Jadi selain
penerangan cahaya alami juga bisa berfungsi sebagai sirkulasi udara untuk rumah ini. Nah, ini kita sampai sekarang ada di bagian ruang tamunya seperti ini nih teman-teman. Ruang tamunya cukup spacious ya ini ya, dengan lebar ini sekitar 3 meteran nih teman-teman. Nah, ini spacious banget, apalagi untuk TV-nya kalau di rumah contoh ini memang wall mounted ya, jadi enak, space buat kita jalan itu lebih besar. Pemilihan untuk kursi dan juga furniture-nya juga benar-benar harus diperhatikan supaya nggak memakan tempat terlalu besar nih teman-teman. Jadi di sini udah ada kursi sofa yang muat untuk 2 seater seperti ini, dan juga ada 1 coffee table. Jadi ini masih bisa banget untuk jalan-jalan tanpa harus menabrak ke bagian kanan atau kiri rumah ini. Ruang tamu ini terhubung langsung, terkoneksi tanpa sekat atau open space dengan ruang makan seperti ini nih teman-teman. Nih, ruang makan ini berhadapan dengan jendela dan juga akses pintu geser mengarah ke belakang teman-teman. Ini adalah pintu geser, pintu sliding yang frame-nya dari aluminium, dan juga sebelahnya ini terdapat jendela yang bisa dibuka tutup nih sebagai sirkulasi udara alami. Jadi semua jendela dan juga pintu yang ada di rumah ini semuanya udah menggunakan frame dari aluminium yang sudah di-coating berwarna abu-abu gelap seperti ini nih teman-teman. Saya suka banget nih interior yang ada di rumah contoh ini. Interiornya ini menggunakan warna-warna gold dan juga warna-warna kayu dengan perpaduan warna dari lampu yang warm seperti ini, hangat ya teman-teman. Jadi warnanya lampu yang ada di sini ini nggak semuanya putih, tetapi ada menggunakan warna kekuningan, jadi lebih temaram dan lebih mewah lagi untuk rumah ini. Nah, kita lihat ini untuk di rumah contoh ini menggunakan meja makan yang muat untuk 4 kursi seperti ini. Nah, kalau misalnya butuh storage, ini bagus banget nih karena memanfaatkan ruangan vertikal sehingga ditambahin ambalan-ambalan, nggak makan tempat tapi bisa fungsional banget untuk storage tambahan kamu. Di lantai 1 rumah ini juga sudah dilengkapi dengan 1 kamar tidur seperti ini nih teman-teman, lihat yuk. Nah, kalau di rumah contoh ini, kamar yang ada di lantai 1 dipergunakan sebagai kamar anak. Kalau misalnya kalian membutuhkan kamar untuk orang tua, di lantai 1 ini ideal banget untuk kamu bikin kamar orang tua kamu ya. Nah, kalau kita lihat di interior yang ada di kamar anak ini, cakep banget nih. Dipakai di atas dan di bawah seperti ini. Jadi kalau misalnya anaknya 1 atau 2 itu masih muat nih teman-teman. Jadi kalau misalnya punya 2 anak, si adik misalnya di bawah, si kakak bisa di atas, ataupun sebaliknya nih teman-teman. Apalagi di bagian tangganya ini bisa dimanfaatkan juga untuk storage laci-laci seperti ini nih. Di bagian bawah daripada bunk bed yang atas ada lemari pakaian, lalu di bagian samping sebelah kanan daripada tempat tidur anak yang di bawah ini dikasih ambalan-ambalan serta ada meja nakas di sebelah daripada tempat tidur yang bisa memaksimalkan untuk storage seperti ini. Kalau misalnya kalian kepingin tidurnya di atas, di bagian bawah ini dimanfaatkan sebagai tempat bermain dan juga meja belajar bisa banget juga ya teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kamar yang ada di lantai 1 ini mempunyai dimensi 3 meter dikalikan dengan 3 meter, jadi cukup spacious dan fungsional ya. Untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa panel jendela ini teman-teman. Ada panel jendela 2 yang sebelah kanan dan juga ada 1 sebelah kiri seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk penerangannya itu udah cukup banget ya. Misalnya siang-siang nggak perlu pakai lampu lagi, ini sebenarnya udah cukup terang nih di sini. Namanya juga ada 1 kamar tidur, pasti ada 1 kamar mandi yang ada di lantai 1 ini. Nah, letaknya itu adalah di bawah tangga seperti ini teman-teman. Ingat ya, kalau ada kamar mandi bawah tangga pasti ada step turun, jadi hati-hati. Ini kamar mandi yang memanfaatkan ruangan di bawah tangga dengan dimensi kurang lebih 1,5 meter dikalikan dengan 2 meter. Tapi ruangan kamar mandi ini nggak terasa sempit ya teman-teman, karena dia turun ke bawahnya juga stepnya ada 1, 2, 3, 4 step ke bawah nih teman-teman, sehingga floor to ceilingnya juga nggak terlalu pendek banget. Nah, kita lihat di sini di rumah contoh ini sudah ada area untuk shower seperti ini, area untuk kloset duduk dan juga jet washernya, serta area untuk wastafel seperti ini. Jadi untuk kamar mandi yang ada di lantai 1 ini udah bener-bener komplit banget nih teman-teman. Apalagi sudah dilengkapi juga dengan instalasi untuk water heater, pipa air panas dan dingin. Kamu tinggal beli dan tempel aja unit water heaternya karena instalasinya sudah disediakan dari developer. Kita lihat nih untuk dinding
dinding dan juga lantainya juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile. Di bagian lantai ini homogeneous tile-nya yang berwarna abu-abu muda dengan corak seperti batuan alam yang permukaannya agak kasar sehingga tidak licin. Nah, di bagian dindingnya ini ada perpaduan antara keramik yang mempunyai warna dan juga tekstur seperti kayu yang berwarna coklat seperti ini nih teman-teman, dan juga ada yang berwarna putih yang mempunyai corak keabu-abuan yang mirip seperti batu marmer ya teman-teman. Nah, udah selesai mereview yang ada di bagian indoornya. Sekarang kita ngeliat ke bagian outdoornya dengan teman saya, Pak Nando. Halo, sekarang kita berada di backyard rumah ini. Kalau kita lihat di sini cukup luas. Dengan dimensi 4 x 7,35 meter, kita bisa manfaatkan areal ini untuk areal santai bersama keluarga. Dan kita bisa lihat di dinding sebelah kanan saya, itu kita bisa modifikasi dengan vertical garden, dikombin sama lampu sorot supaya mempercantik ruangannya. Bahkan di atas kita bisa dekor, ada railing besi dengan combine tempered glass yang bisa dibuka tutup. Apabila musim hujan bisa ditutup, ataupun cuaca lagi panas bisa dibuka. Nah, di sebelah kiri saya ini ada service areal yang berdimensi 2 x 1,850, cukup untuk ruang service areal bagi asisten rumah tangga. Di sini ada kitchen set, kemudian kitchen sink, kompor, dan areal untuk kulkas. Dan di sebelah kanan ini ada ruang kamar tidur untuk asisten rumah tangga dan ruang kamar mandi dengan kloset jongkok. Dan satu lagi kita lihat di sini masih ada space kurang lebih berdimensi 2 x 2,5 meter yang bisa kita manfaatkan untuk mini garden. Bisa kita combine dengan air mancur mini dikelilingi dengan taman yang begitu cantik. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Nah, sekarang kita menuju ke lantai 2. Kita lihat di sini, menuju ke lantai 2, tangganya tidak terlalu tinggi ya, anak tangganya. Dan kita lihat untuk pegangannya terbuat dari kayu, serta di bawahnya ada besi bermotif jaring-jaring seperti ini. Dan di sini cukup terang, karena apa? Karena kita lihat di sebelah kanan saya, ada jendela yang berfungsi untuk penerangan. Nah, di lantai 2 ini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Yuk! Nah, ini kamar tidur utama di lantai 2. Di kamar tidur utama yang berdimensi 3 x 5 meter ini, kalau kita lihat, kita rasakan cukuplah terang. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada jendela yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara maupun penerangan. Begitu juga dengan pintu yang terhubung langsung dengan balkon. Nah, di sini kita lihat ada jendela lagi yang bisa kita akses menuju ke space yang kita manfaatkan untuk mini garden. Dan kalau kita lihat sirkulasi udara di kamar tidur utama ini sangatlah bagus. Bisa lewat samping ataupun lewat depan yang terhubung langsung dengan balkon. Jadi nggak hanya mengandalkan sirkulasi udara dari pintu kamar tidur saja. Kita lihat di sebelah kiri saya ada ranjang ukuran queen size dan ada space yang kita bisa manfaatkan untuk meja kecil, dan sebelah kanan saya pun juga kita bisa manfaatkan space ini untuk lemari pakaian 2 pintu seperti ini, dan ada space untuk meja rias seperti ini. Nah, kita lihat di sini ini adalah akses menuju ke kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur utama. Ini pintu kamuflase ya kawan-kawan. Yuk kita lihat. Kita sekarang berada di kamar mandi utama. Kita lihat di sini kamar mandi utama dilengkapi dengan shower, kemudian water heater, dan dinding yang berbalut model kayu ini membuat suasana menjadi hangat. Dan kita lihat di bagian lantai, itu lantainya berbalut homogeneous style dengan corak yang kasar. Jadi tidak licin ya kawan-kawan. Dan saat kita memasuki area kloset, ada perbedaan elevasi lantai, di mana elevasi lantai untuk shower lebih rendah dibandingkan elevasi lantai di area kloset. Dan dindingnya pun juga seperti di hotel berbintang. Nah, area kloset ini itu dilengkapi dengan kloset duduk dan wastafel. Nah, enaknya kamar mandi utama ini dilengkapi dengan jendela yang begitu luas, yang gunanya untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan. Masih ada space lahan yang kita bisa manfaatkan untuk mini garden. Kita sudah membahas kamar tidur utama. Sekarang saya memasuki di mini living room.
areal mini living room yang seluas kurang lebih 1,5 kali 3 meter ini, kita bisa manfaatkan untuk ruang baca, di mana kita bisa tempatkan lemari untuk buku-buku yang akan kita baca, dan penempatan meja maupun sofa seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, samping kiri saya, ini adalah akses jendela yang kita bisa lihat pemandangan dari taman di belakang rumah kita. Nah, sekarang kita sedang berada di dak belakang daripada lantai 2 rumah Cluster Lesha ini. Ini teman-teman, kalau untuk informasinya, nanti teman-teman nggak dapat pintu seperti ini ya. Teman-teman akan dapatnya kaca jendela aja, di mana kaca jendela ini framenya tetap terbuat dari aluminium dengan powder coating warna cat yang berwarna abu-abu tua seperti ini. Nanti akan dapat beberapa panel jendela ya teman-teman, karena di bagian belakang ini adalah dak kosong. Nah, tapi untuk di show unit ini sudah diperuntukkan jadi dak belakang dan juga area duduk-duduk teras seperti ini nih. Nah, di sebelah kanan saya ini ada dilengkapi satu keran seperti ini ya teman-teman, yang di bagian bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan floor drain. Nah, di bagian bawahnya ini udah diganti nih, kalau di rumah contoh ini dilapisi dengan conwood, sehingga bagian bawahnya ini modelnya tampak seperti kayu seperti ini nih teman-teman. Di lantai 2 ini, dak ini terdapat akses di mana tukang bisa naik ke tangga monyet yang menuju ke bagian atap atau lantai maintenance. Jadi nanti bisa mengakses torrent dan juga outdoor AC dari sini ya teman-teman. Untuk dimensi daripada dak ini adalah 3 meter dikalikan dengan 5 meter. Nah, kalau di rumah contoh ini bisa kita lihat ya, ditempatkan 2 kursi seperti ini dan juga 1 meja ini masih terasa luas banget. Jadi area ini bisa kamu jadikan sebagai penambahan ruangan kalau kamu butuh 1 kamar lagi di atas boleh, ataupun kamu jadikan untuk ruangan terbuka seperti ini juga boleh banget ya. Mau dijadikan tempat barbecue area juga bisa banget nih teman-teman. Jadi kamu sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau di rumah contoh ini dijadikan ruangan terbuka, di bagian atasnya ditambahin dengan kanopi yang terbuat dari tempered glass atau kaca seperti ini nih teman-teman. Rumah ini bisa kamu dapatkan mulai dari 2 miliaran aja dengan cicilan starting dari 9 jutaan untuk cicilan DP ya Bu Maria. Dan untuk cicilan KPR-nya mulai dari 12 jutaan per bulan, itu untuk jangka waktu 25 tahun. Jadi rumah ini terjangkau banget nih untuk kaum milenial seperti kamu nih. Apalagi bagi kamu yang sedang mencari untuk rumah perdana nih. Karena DP-nya itu tadi bisa dicicil hingga dengan 14 kali. Kan panjang banget nih. Jadi pastikan kamu lihat rumah ini dulu sebelum kamu memutuskan mau beli rumah yang mana ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ingin tahu lebih lanjutnya tentang Cluster Lesha yang ada di Kota Harapan Indah ini, bisa banget loh hubungi properti expert kami di nomor yang ada di layar ya. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk channel YouTube kami.